dari yang pertama adalah Ibu siapa ini? Bu Dewi ya, Bu Dewi. Udah ada Bu Dewi? Sudah. Itu Ini sudah Bu Dewi ya di sini. PBL-nya, PBL-nya itu meyakini Nabi dan Rasul Allah, ya. Meyakini Nabi dan Rasul Allah. Tentunya di dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran, Ibu itu yang diperhatikan apa saja, Ibu? Dan terangkan langkah-langkah pembelajarannya. Baik, Pak, izin Men- menjawab. Bu Dewi, ya Ya, silakan Bu ini Dewi. Pak, izin menjawab. Jadi dalam proses penyusunan modul ajar berbasis problem based learning, itu yang pertama adalah saya menentukan CP dulu, Pak. Hmm. Saya Terus? menentukan CP, saya melihat dari apa namanya Kemendikbud, kemudian saya menentukan tujuan pembelajarannya. Dari CP saya turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian saya menentukan modal pembelajarannya yaitu dengan menggunakan PBL. Dari tujuan itu kemudian saya menyusun langkah-langkah dari mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Nah, apa namanya letak dari pembelajaran basic learning ini itu terdapat di dalam kegiatan inti. Yang pertama itu saya menyusun membagi kelompok. Jadi siswa saya kelas 8 SMP, Pak. Saya Ya. bagi kelompok menjadi 4 kelompok kecil. Kemudian saya sajikan LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan masalah yang berbeda di setiap kelompok. Yang tentunya yang berkaitan dengan materi saya meyakini Nabi dan Rasulnya Allah, yaitu tentang meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul, yaitu ada sidik, kemudian tablik, kemudian amanah dan fatonah. Nah, dari kelompok-kelompok itu saya bagi 4 kelompok itu dengan materi yang berbeda. Misalnya kelompok satu itu menganalisis tentang materi jujur atau sidik, kemudian sampai kelompok 4 sampai yang ke fatonah seperti itu, Pak. Kemudian di situ saya sudah mengorientasikan siswa pada masalah bahwa masing-masing kelompok itu saya berikan LKPD yang berbeda dari masalah yang berbeda tadi. Kemudian siswa itu mendiskusikan atau menjawab dari LKPD yang saya sajikan atau saya siapkan. Kemudian saya membantu mengorganisasi siswa untuk belajar, untuk berdiskusi, untuk menjawab dari masalah yang saya sajikan. Kemudian setelah itu melakukan penyelidikan, artinya masing-masing kelompok itu mulai mengerjakan LKPD yang saya siapkan. Kemudian setelah itu dari hasil diskusi itu kemudian disajikan dengan hasil diskusi melalui presentasi. Kemudian yang terakhir saya menganalisis dan mengevaluasi bersama siswa. Setelah itu melakukan refleksi pembelajaran dan kemudian dilakukan kegiatan penutup. Seperti itu, Pak. Iya. Kemudian di dalam pelaksanaan pembelajaran, di dalam pelaksanaan pembelajaran itu Ibu cara memberi motivasi kepada siswa, apa saja motivasi yang diberikan oleh Ibu itu? Pak, ada pemberian reward atau apa gitu? Ya, pemberian reward misalnya ketika siswa mampu mempresentasikan dengan jawaban sesuai dengan jawaban yang benar, maka bersama-sama untuk memberikan oplos kepada siswa yang presentasi di depan kelas, Pak. Seperti itu. Iya. Baik, kemudian eh, setelah
pelajaran ya, setelah pelajaran Ibu kan memberikan LKPD kepada siswa. LKPD kepada siswa itu dalam penilaiannya itu berbentuk nilai atau narasi atau mungkin apa gitu loh, Bu. Jadi pengamatan dari proses presentasi itu misalnya dari kekompakan, dari tanya jawab, seperti itu, Pak. Jadi kalau siswa mampu menjawab dengan baik, siswa mampu mempresentasikan dengan baik, maka nilainya interval dari 1 sampai 4 seperti itu, Pak. Kemudian Ibu Dewi kan di PJBL. Di PJBL itu Ibu juga masih meyakini Nabi dan Rasul Allah. Nah, PJBL apa sih perbedaan Ibu dalam mengajar di PJBL dan PBL itu, Ibu? Iya, Pak. Jadi PBL itu masalah itu guru yang menyajikan, kemudian siswa itu mencari solusi melalui penyelidikan itu tadi, bahasa kalau di dalam PBL, kemudian dalam diskusi, yang tentunya dengan cara diskusi, solusi itu, kemudian kalau PJBL itu sebuah permasalahan, kemudian solusinya adalah project, hasil akhirnya adalah sebuah project, seperti itu Pak. Kemudian di materi Ibu apa proyek yang dihasilkan oleh siswa Ibu? Nah, kalau di dalam PBL kan hanya sebatas menyelesaikan masalah, kemudian mempresentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya contoh-contoh sikap-sikap atau sifat-sifat Nabi dan Rasul seperti jujur tadi itu, kemudian tabligh, amanah, dan patonah. Tapi kalau di dalam PJBL itu hasil proyeknya itu adalah membuat poster yang di situ ajakan untuk melakukan sikap-sifat atau sifat-sifat keempat tadi itu, Pak. Jadi saya membuat proyeknya poster melalui Canva karena sekarang untuk jenjang SMP itu sudah mengenal Canva di dalam gadgetnya atau gawainya. Jadi nanti di situ mereka membuat poster melalui Canva yang di situ ajakan untuk bersifat meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul tersebut. Seperti itu, Pak. Ada nggak dikaitkan dengan materi Ibu dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran Ibu? Ada, Pak. Nah, itu di surat apa ayat berapa itu? Saya tidak memunculkan di sini Pak karena materinya ditekankan di PBL sama Ya. PJBL. Jadi selebihnya nanti siswa itu bisa membaca di buku paket, atau melalui jaringan internet yang saya sediakan seperti itu Pak. Kalau Ibu Dewi, hafalannya udah sampai surat apa sih? Apa pilih Ibu? Surat apa Ibu ini? Dari surat Al-Duha dulu ya Pak ya. Dan dua ya, oke satu surat aja Ibu. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله العظيم. Masya Allah. Ya, terima kasih Ibu Dewi. Karena kita
paling 15 menit aja ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Kemudian